Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang menyebar viral di grup-grup WhatsApp rekaman video imam sholat dipukul oleh salah satu jamaahnya di suatu masjid. Hanya saja yang menjadi persoalan, video ini adalah rekaman fakta peristiwa dan itu benar. Yang jadi masalah, ada yang sengaja memframing video ini dengan framing negatif. Yang dibumbu-bumbui dengan fitnah, dibumbui dengan ujaran kebencian, yang mengarah kepada kepentingan kelompok tertentu. Misal yang baru saja saya dapatkan, kalimatnya begini, di framing, dibumbui sedemikian rupa, hati-hati umat muslim. PKI kembali beraksi. Dia langsung merujuk. PKI kembali beraksi. Pasca acara GBK, para cebong mulai berkeliaran kembali. Jadi ini sudah mengarah, menuduh dan memfitnah kelompok politik tertentu atau kelompok yang mendukung calon tertentu. Kejadian pemukulan imam masjid terjadi Kamis 1 Desember 2022 telah mengganggu jemaah waktu menjalankan sholat maghrib di Masjid Ar-Rahman RT 04 RW 07 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi. Tolong sebarkan, beritahu, 2 sop paling depan diisi oleh para DKM masjid dan penjaga ulama. Ini kan menakut-nakuti, bikin warning dan sedemikian rupa. Di framing sedemikian rupa. Dan ini sudah masuk dalam kategori distorsi informasi. Kalau ada yang menyerang imam masjid, habisi rame-rame. Nah ini sudah komando yang salah sebetulnya. Sudah mengarahkan jamaah masjid untuk main hakim sendiri. Karena ini rejim komunis. Nah ini sudah mengacu memfitnah pemerintah. Memfitnah negara. Memfitnah pemerintah yang sah. Percuma diserahkan ke polisi, dijamin 100% nggak akan diproses, pasti bebas lagi. Nah ini sudah luar biasa. Kalimat ujungnya ini, percuma diserahkan ke polisi, dijamin 100% nggak akan diproses, pasti bebas lagi. Ini berbahaya. Ini mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Saya berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia, kami mohon sebagai masyarakat di bawah segera ditindaklanjuti karena ini sudah fitnah. Dan di sini mengandung unsur kepentingan untuk membuat masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum. Membuat dan mendorong masyarakat dimungkinkan untuk bermain hakim sendiri. Bahkan di sini ada fitnah terhadap negara ini sendiri. Ini sangat berbahaya sekali. Dan yang saya sangat sesalkan, di grup-grup WhatsApp tersebut, justru yang menyebarnya ada oknum ustadz. Apa dia nggak malu dengan jubah agamanya? Apa dia nggak malu dengan pecinya? Apa dia nggak malu dengan janggutnya? Subhanallah. Betapa banyak orang sekarang berjubah agama, tapi tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini warning bagi kita. Di beberapa grup WhatsApp saya mendapatkan konfirmasi yang menyebarkan dan memviralkan informasi ini justru aparatur sipil negara. Wahai para ASN, para PNS, yang Anda ini kok benci sama pemerintah. Anda pegawai negeri. Anda digaji oleh negara ini. Tapi mengapa Anda mengajak masyarakat umum seolah-olah benci dengan pemerintah yang sah? Ini mesti kita antisipasi sebetulnya. Baik, kita ambil informasi yang resmi dari portal media resmi. Misal yang saya baru cross check di Detik News. Ini media terpercaya yang tidak diragukan dan tidak pernah menyebar hoax tentunya. Kasus pria lansia pukul imam masjid di Bekasi berakhir damai. Judul beritanya. Berita ini diturunkan Jumat 2 Desember pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Berarti baru sekali beritanya ini. Bekasi. Kasus pemukulan imam masjid berinisial S, 51 tahun, yang dilakukan pria lansia berinisial SK, 70 tahun. Jadi korbannya imam sholat ini, ustadz yang
berinisial S umur 51 tahun, sedangkan tersangka pemukul adalah pria lanjut usia 70 tahun di Pondok Gede, Bekasi, berakhir damai. Kasus ini diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Jadi penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan. Kasus ini di Bekasi sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau restoratif justice, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat dihubungi Jumat 2 Desember 2022. Zulpan mengatakan korban S memaafkan pelaku. Polisi menyebut pelaku mengalami gangguan jiwa. Jangan kemudian ada stereotip, ini kesimpulan sepihak polisi. Karena yang berhak mengeluarkan kepastian hukum adalah penegak hukum. Dalam konteks ini polisi melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan masyarakat sekitar. Hasil pemeriksaan terbukti tersangka memang mengalami gangguan jiwa. Pelakunya itu ternyata memiliki riwayat gangguan terhadap kejiwaan. Pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Kan jelas-jelas sekali nih. Pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Jelas Zulfan. SK pun telah diperiksa penyidik di Polsek Pondok Gede. Tindakan itu terjadi secara spontanitas tanpa motif apapun. Ingat, tanpa motif apapun. Jadi sekarang bagi antum-antum semua, Anda-anda yang sudah terlanjur menyebarkan informasi hoax ini, fakta videonya benar, tapi bumbu-bumbunya, framing negatifnya, itu fitnahnya. Segeralah bertaubat kepada Allah. Kalau Anda sudah menyebarkan ke grup WhatsApp, langsung untuk menutupi dosa ini, langsung bertaubat, dan langsung konfirmasi bahwasanya video ini benar, hanya saja narasinya, framingnya itu negatif, itu fitnah. Dan Anda harus minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pikir karena framing negatif, narasinya buruk sekali, mengarah kepada perbuatan mengajak masyarakat main hakim sendiri dan tidak percaya dengan negara dan penegak hukum, saya pikir yang begini nggak boleh dibiarkan. Harus ditelusuri siapa biang keroknya, siapa yang pertama kali melakukannya. Ini bahaya kalau dibiarkan. Jadi pelajaran buat kita semua, segenap umat Islam, bangsa Indonesia, apapun motifnya, tidak boleh kita menyebarkan fitnah itu. Ingat bahwasanya wal fitnatu asyaddu minal qatsli, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. La yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga provokator, tukang adu domba. Baik, sekali lagi kita semua sudah tercerahkan. Anda bisa searching di media sosial, media resmi. Kalau sudah selesai perkaranya dengan mekanisme restoratif justice, damai, dan tersangka dari hasil pemeriksaan keluarga, lingkungan, bahkan rumah sakit tempat dia dirawat, menyatakan si tersangka memang mengalami gangguan jiwa. Baik, mari kita gunakan hati nurani untuk menyaring informasi, gunakan akal sehat, nalar yang waras, agar kita selamat dunia sampai akhirat nantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.